Kemudian yang kedua, setelah berdiri kita apa lagi Pak gerakannya? Mohon maaf saya nggak membahas bacaan dulu ya. Bacaan nanti ada bab lain. Kita bahas khusus gerakan. Setelah berdiri kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ada yang begini Pak takbiratul ihram. Gimana sholatnya mau khusyuk? Allahu akbar. Ada nggak yang begitu? Allahu akbar. Betul nggak? Ada juga yang begini. Allahu akbar. Nah, begitu. Ada kan? Nah. Ada yang bagaimana lagi Pak? Allahu akbar. Nah, gitu. Ada nggak begitu? Allahu akbar. Nah, gitu. Bertek aja tulang belakang ini. Alhamdulillah. Ada yang begini. Ada kan? Ada. Nah, kita yang mana? Kita yang mana? Wah, kayaknya saya enaknya. Ya, jangan bilang enaknya. Ibadah jangan bilang enak. Emang milih kelapa? Ibadah itu harus pakai ilmu. Jangan pakai mazhab meruya. Masih ingat nggak mazhab meruya? Meruya itu mazhab kelima yang dilarang. Meruya itu menurut saya maksudnya. Jadi nggak boleh nih dalam masalah ibadah pakai mazhab. Mazhab apa Pak? Korban kemarin. Menurut saya itu mazhab meruya. Kalau pakai mazhab meruya, sorganya sorga meruya, pahalanya pahala meruya, ya. Nggak boleh menurut saya, nggak boleh pakai mazhab meruya. Ikuti aturan ilmunya. Yang mana yang sesuai dengan takbiratul ihramnya Rasulullah, sesuai sanad dari Imam Syafi'i. Hadirin sekalian, takbiratul ihram di dalam mazhab Imamun al-Imam Syafi'i ada dua cara. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Ada dua cara. Nah, coba kita lihat. Wadzalika hadzwa al-mankibaini 'indal Malikiyah wasy-Syafi'iyah. Cara yang pertama yaitu adalah sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Kemudian cara yang kedua, wa raf'uhuma ila furu'i udhunaihi. Ya, sejajar dengan ini nih, apa namanya nih? Hah? Bukan kuping, ini nih. Lemak telinga ya. Lemak telinga. Jadi cara pertama begini Pak. Tangan jangan rapat. Jangan rapat. Tangan rileks, tapi tidak direnggangkan. Nah, begitu. Rileks saja tapi nggak direnggangkan. Begini. Khalas. Ada dua cara dalam mazhab Imam Syafi'i. Pertama, jempol kita ini sejajar dengan syahmatail udhun namanya kalau bahasa Arab. Lemak telinga disejajarin. Nah, begini. Tapi nggak nempel, sejajar. Berarti berjarak. Dan batasnya itu mankibain, bahu. Jadi segini. Bukan begini. Ya. Segini. Dah, sejajar nih posisinya tuh. Kira-kira segini. Kemudian telapak tangan lurus menghadap ke arah kiblat. Begini. Jadi nggak boleh begini. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ya. Allahu Akbar. Nah, lurus menghadap kiblat. Allah. Nah, ini sejajar. Allah, begitu. Ya, coba sama-sama Pak, bareng-bareng Pak. Allah. Nah, sejajar dengan yang agak kurang naik, tolong naikin. Kalau perlu nanti di rumah ngaca. Ini udah sejajar belum? Ujung jempol saya dengan lemak telinga. Ya. Sekali lagi Pak. Allah. Nah, begitu. Hu akbarnya nanti. Dah. Itu cara pertama. Cara yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, hadzwal mankibain. Sejajar bahu. Allahu Akbar. Begitu ya. Sama-sama Pak. Allah. Nah, begini. Sejajar dengan bahu kita. Jadi boleh begini. Yang nggak boleh begini, begini, begini. Ikut siapa ini? Allahu Akbar. Nah, itu. Ikut siapa itu Pak? Meruya. Ya, mazhabnya mazhab apa? Mazhab meruya itu. Ya, mazhab. Kalau mazhab meruya pahalanya pahala
Surganya meruya. Kita pengen pahala dari Allah, surga Allah. Makanya jangan pakai mazhab meruya di Al-Muttaqin. Insyaallah nggak pakai. Ya, semuanya pakai ilmu. Nah, itu takbiratul ihramnya. Ada 2 cara. Sekarang bapak-bapak tentukan cara mana yang bapak-bapak ingin amalkan. Jangan gonta-ganti. Wah, subuh saya pakai yang ini, Allah. Tar zohor, wah saya menang pakai yang ini, Allah. Emangnya minum obat 2 kali sehari? Istiqomahin. Silakan sekarang bapak-bapak pilih. Mau cara mana yang saya amalkan, ya? Nah, supaya pilihannya tepat, sekarang praktekin. Tapi bapak-bapak udah milih. Terserah mau yang pertama atau yang kedua. Silakan sama-sama. Ya, Allah. Silakan pilih. Nah, dah. Udah pilih Pak ya? Jadi kalau ngelihat orang takbir begini bener nggak? Benar. Begini bener nggak? Allah, bener nggak? Benar. Yang salah? Yang nggak sholat? Setuju nggak? Yang salah yang nggak sholat. Kalau ngelihat yang begini udah biarin aja dulu, biarin. Mungkin dia ada dalilnya begitu ya. Yang penting kita perbaiki buat diri kita sendiri. Ada juga Allah. Ada nggak Pak? Pernah lihat nggak yang begitu? Kira-kira kenapa? Madhab meruya, untar dulu. Jangan langsung madhab meruya aja. Itu saya dapat, tapi saya nggak tahu. Ini bukan riwayat hadis, bukan dalil, bukan pendapat a'immah ya. Saya dapat info, bisa benar bisa salah. Kalau salah ya tolong dikoreksi aja. Itu kenapa takbirnya begitu? Kan begini nih, Allah begitu. Itu memastikan nanti pas sedekap tangan kanannya di atas gitu. Katanya begitu. Tapi bapak-bapak jangan amalin ya. Nggak boleh diamalin. Kalau buat kita jangan, karena nggak ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jangan, ntar setelah ta'lim bapak-bapak semuanya Allah. Wah gitu jangan ya. Tapi kalau nanya kenapa begitu, penjelasannya seperti itu. Sampai sini paham bapak-bapak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut. Habis takbiratul ihram apa? Sedekap. Nah sedekap ini lebih antik lagi. Betul nggak? Wah, macem-macem dah. Kalau soal pilihan ganda biasanya kan sampai E. Ini bisa sampai Z Pak. Allahu Akbar. Ada nggak yang begini? Ya. Allahu Akbar. Ada nggak? Begini kayak orang kedinginan. Ada nggak? Ada. Allahu Akbar. Nih begini. Allahu Akbar. Enggak begini tapi di tengah. Ada? Ada. Pertanyaannya kita yang mana? Kan begitu. Kita yang mana? Nah, hadirin sekalian, nanti mudah-mudahan kalau ini waktunya nggak cukup, nanti kita ketemu lagi Ahad kelima, minta tolong infokus. Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa bilang nanti saya bawa dari rumah. Ya, supaya jamaah lebih lihat lagi begitu. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada 3 cara. Ada berapa? 3 cara sedekap dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun sebelum bicara 3 cara, posisinya dulu. Di mana sedekapnya? Tadi saya katakan ada yang begini kan? Di sini nih ya, di dada ya. Ada yang di bawah pusar. Ada nggak? Ya ada kan, gitu kan? Ada yang los, ya kan? Ada yang los begini. Nah, ada yang di samping, ya betul nggak? Nah, saya pernah ditanya Pak Kiai, kalau yang di samping ini bagaimana? Itu mazhab meruya bukan? Bukan mazhab meruya itu. Kira-kira kenapa Pak? Sakit pinggang? Bukan. Kenapa? Jantung. Nah,
Kalau kita lihat kitab Safinatun Najah, Safinatun Najah itu kitab dasar fikih Imam Syafi'i. Kitabnya namanya Safinatun Najah, disyarahkan oleh Imam Nawawi Kasyifatus Sajah. Kalau kita lihat di dalam kitab Safinatun Najah, memang ada keterangan di situ, ma'ilatun ilal yasar, miring sedikit ke kiri begitu. Nah, sehingga difahami oleh orang yang mengaji Safinatun Najah, naronya di sebelah kiri begitu. Padahal sebetulnya kalau kita baca syarah-syarahnya yang lain, maksudnya bukan miring ke kiri, tetapi telapak tangan kanan kita itu berada sedikit ke kiri di atas tangan kiri kita, maksudnya begitu. Tapi tetap tumpukan telapak tangannya posisinya di tengah begitu. Nah, makanya kalau yang ke kiri salah enggak? Jangan disalahin, emang ada kitabnya kok. Safinatun Najah tuh. Cuman mungkin pemahamannya saja ya. Nah, kalau kita lihat syarahnya jadi jelas, kita nggak nyalahin. Yang salah siapa tadi, Pak? Nah, yang nggak sholat begitu. Ya. Nah, posisinya di mana? Dalam mazhab Imam Syafi'i, posisinya adalah tahtas sadr wa fauqas surrah. Di bawah dada, di atas puser. Silakan cari dadanya, pusernya, posisinya di situ. Pokoknya bawah dada, di atas puser. Ini saya berharap sekali taklim ini nggak sia-sia, saya berharap. Habis taklim ini ntar sholat zuhurnya udah bener. Amin. Ntar sholat isyroknya udah bener. Sholat duhanya udah bener. Ya, nanti sholat kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Makanya pakai praktek juga deh, nggak apa-apa, karena nggak ada gambar. Ya, cara yang pertama posisinya sudah tadi, di bawah dada, di atas pusar. Cara sedekap. Nah, belum bahas cara sedekap, kita harus tahu dulu nama-nama bagian tangan. Nama-nama bagian tangan. Yang pertama ada namanya ar-rasghu. Apa, Pak? Ar-rasghu. Supaya gampang, rasgh bilangnya gitu. Rasgh namanya. Rasgh itu, Pak, bagian bawah pergelangan tangan. Mana rasgh? Nih. Ini, Pak, ya. Ini namanya apa, Pak? Rasgh. Jadi nanti kalau saya bilang pegang rasgh, nah berarti ini yang dipegang. Kalau nggak tahu nggak bakal bener sedekapnya, ya. Ini rasgh nih. Kemudian yang kedua sa'id namanya. Namanya apa, Pak? Sa'id. Sa'id itu apa? Sa'id itu bagian atas lengan kita ini. Ini sa'id. Apa namanya ini? Apa? Sa'id. Punggung lengan ya. Punggung sini nih. Pokoknya dia bagian atas, bukan bawah, tapi bagian atas. Jadi ini rasgh, ini sa'id. Dah. Kalau sudah paham, kita masuk pada tata cara sedekap dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada 3. Yang pertama, sama-sama kita praktekkan, Pak. Ibu jari memegang rasgh. Ibu jari kanan memegang rasgh sebelah kiri. Nih seperti ini. Ibu jari jempol pegang rasgh. Kemudian yang 4 jari sisanya memegang rasgh di sisi yang lain, menggenggam. Nah begini, tapi dipegang rasghnya. Jadi kira-kira begini. Depannya begini, belakangnya begini. Kelihatan, Pak? Iya. Taruh di bawah dada, di atas pusar. Nah kira-kira begitu, ya. Ini sedekap yang sesuai dengan mazhab Imamuna Al-Imam Syafi'i. Jelas? Ya, itu cara pertama. Cara yang kedua, ibu jari di rasgh. Kemudian 4 jari lurus, tidak menggenggam, lurus. Diletakkan di atas sa'id semuanya. Jadi posisinya seperti ini. Ini juga boleh. Ya, kalau tadi kan genggam. Kalau ini lurus seperti ini. Nah begitu. Ini juga boleh. Kemudian cara yang ketiga
Ini terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Cara yang ketiga, beliau ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali mujtahid mutlak dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi beliau mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i. Kata beliau, caranya yang ketiga boleh juga, jempol pegang roseg, kemudian jari telunjuk dan jari tengah ditaruh di sa'id, di atas. Begini. Selebihnya pegang roseg lagi di sisi yang lain. Nah, begini kira-kira, ya. Kira-kira begini. Nah, seperti ini. Nah, begitu. Taruh di bawah dada, di atas pusar. Ya. Nah, ini saya kalau ngajar ini lagi musim kampanye repot, Pak. Ya, wah, Pak Kiai dukung nomor 2 nih. Wah, oke. Padahal bukan masalah kampanye. Emang begitu aturannya kan? Jari telunjuk dan jari tengah ditaruh di atas sa'id. Begitu. Ya. Nah, sekarang bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, silakan pilih mana yang mau diamalkan. Ya, mana yang mau diamalkan. Sekarang kita ulang dari takbiratul ihram, kemudian langsung sedekap. Ya, sama-sama Pak. Allahu Akbar. Silakan dipilih. Kira-kira kerasa nggak bahwa gerakan kita itu dikendalikan oleh ilmu kita? Kerasa nggak Pak? Bukan gerakan spontan sehingga setan mudah masuk, sholat jadi kurang khusyuk. Tapi gerakan kita dikendalikan oleh ilmu kita. Nah, inilah nanti yang akan menutup celah setan itu mengganggu kita, ya, mengurangi kekhusyuan kita. Insya Allah kalau diamalkan lebih khusyuk.